Hai para pasangan yang berbahagia, ketemu lagi dengan saya Robita Sembiring di program Inspirasi Keluarga. Di Asia ini ada sebuah sebutan atau pandangan bahwa kalau si istri itu pekerjaannya rumah tangga, sedangkan si suami bekerja di luar. Nah, karena pandangan-pandangan seperti ini seringkali pekerjaan rumah itu semua dikerjakan oleh si istri, sedangkan si suami tidak bisa. Bahkan seperti ada sebuah pantangan seperti itu kalau memegang pekerjaan di rumah. Apakah pekerjaan di rumah itu tidak boleh dipegang oleh suami gitu? Nah, ada hal menarik yang perlu saya bahas pada hari ini, yaitu tentang bahwa si suami itu memang punya tugas, tanggung jawabnya adalah mencari uang, memenuhi kebutuhan secara finansial untuk rumah tangga. Tapi ketika si suami berpikir bahwa karena pekerjaan saya adalah memenuhi kebutuhan rumah tangga secara finansial, maka pekerjaan-pekerjaan seperti memasak, mencuci, mengurus anak itu menjadi tanggung jawab istri, itu adalah salah. Jadi di rumah tangga itu, dalam rumah itu harusnya si suami itu juga mengambil peran. Jadi membantu istri memasak itu bukanlah sebuah kehinaan di mata istri. Coba tanya para istri-istri yang ada di rumah. Kemudian membantu istri membersihkan rumah juga tidak membuat si suami itu menjadi orang rendahan di mata istri. Justru si istri akan terbantu. Justru si istri akan sangat tertolong. Dan dia justru akan semakin menghargai si suami. Jadi dengan membantu istri meringankan pekerjaan-pekerjaan di rumah, itu menolong diri kita sendiri. Kenapa? Karena bagi saya ya, prinsip suami istri itu adalah pasangan sejiwa. Jadi pasangan kita itu adalah belahan jiwa kita. Jadi dengan menolong dia itu berarti menolong kita sendiri gitu loh. Kemudian membantu istri untuk tidak tertekan dalam banyak pekerjaan, karena pekerjaan di rumah itu dari pagi sampai sore itu cukup berat. Apalagi untuk istri-istri yang juga bekerja. Apakah dia bekerja di kantoran atau mungkin dia juga bekerja dari rumah, online, jualan online gitu. Jadi bagi saya seharusnya si suami itu bisa menolong istrinya dengan membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Dan menolong istri untuk memberi makan anak, memandikan anak itu membuat hubungan antara ayah dengan anak juga semakin dekat, semakin erat. Jadi ada banyak keuntungan-keuntungan, ada banyak hal-hal yang baik yang dimunculkan ketika si suami mengambil peran untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Untuk sekarang ini sudah banyak suami-suami yang secara pemikiran terbuka. Mereka bisa mau membantu, menolong, menggendong anak. Bahkan kalau di beberapa pusat perbelanjaan atau di mall, kita bisa dengan mudah menemukan suami-suami yang menggendong anaknya dan membawa tas anaknya. Itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah bagi saya itu, kalau kita ngomong pertunjukan ya, itu pertunjukan, kalau kita sebut pertunjukan ya, itu pertunjukan yang positif. Artinya bahwa itu membantu istri-istri yang lain yang di luar sana atau suami-suami yang di luar sana yang bisa melihat dan oh ternyata itu keren gitu. Suami ayah yang membantu pekerjaan rumah itu keren. Jadi nggak lagi sama seperti zaman kakek nenek atau ayah ibu kita zaman dulu, di mana seperti pantang untuk memegang anak atau merawat anak atau memasak, menyuci baju. Kalau sekarang justru yang itu yang keren gitu. Jadi pandangan-pandangan yang dulu itu harusnya tidak lagi boleh dipakai untuk masalah ini ya. Jadi jangan lagi dipakai gitu. Karena memang si istri itu secara otomatis nalurinya dia bisa langsung mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, menyiapkan. Nah, andai kata ada suami-suami yang juga berinisiatif membantu, maka itu akan tertolong sekali istrinya.
Nah, hal sebaliknya juga untuk para istri perlu belajar bahwa si suami juga suka teledor karena memang suami itu tidak fokus kepada hal-hal kecil. Makanya kalau di rumah itu kan seringkali istri itu seperti Google ya. Dia tahu segalanya. Dia tahu di mana tempat simpan potong kuku. Mereka mengerti di mana tempatnya baju putih kotak-kotak yang saya pakai 2 minggu yang lalu. Nah itu istri-istri itu ingat gitu. Si suami bisa nggak ingat. Nah itulah fungsinya istri, menolong si suaminya untuk mengarahkan. Contohnya mungkin ada suami yang tidak mengerti kan. Kalau masak itu yang ininya dulu, bumbu yang ini dulu dimasukkan. Yang mana ini dimasukkan. Kalau ada yang mengerti, syukur. Nah si istri itu juga menolong si suaminya untuk bisa belajar sehingga satu kali nanti si suami bisa mandiri. Alangkah hebatnya seorang suami yang bisa menyiapkan makanan anak-anaknya ketika istrinya tidak ada di rumah. Atau istrinya mungkin tugas di luar kota, si istri itu bisa bekerja dengan tenang. Kenapa? Karena dia tahu suaminya bisa menyiapkan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh anaknya. Suaminya bisa menyiapkan anaknya untuk berangkat sekolah. Suaminya bisa menyiapkan buku-buku untuk anak-anaknya. Keluarga yang bahagia itu tidak didapatkan dengan instan. Rumah tangga berbahagia bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Ketika kedua belah pihak itu berusaha untuk meraihnya. Suami istri itu adalah partner belahan jiwa. Ketika kita menolong pasangan kita, kita sedang menolong diri kita. Semoga menginspirasi Anda semua.